Selamat datang di pameran virtual Jambore Nasional Widya Iswara tahun 2023 presented Jari Hadrian Nur Rahman Sarjana Pendidikan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara. SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama. Unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. Tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja. Integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga. Inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Bagi aparatur sipil negara, berpikir kreatif dan inovatif adalah sebuah keniscayaan. Karena hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, salah satunya berbunyi bahwa ASN memiliki kewajiban untuk melayani publik. Nah, dalam pelatihan ini diharapkan seluruh peserta mampu memberikan gagasan atau wacana kaitannya dengan berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan, khususnya bagi pejabat pengawas. Oleh karena itu, saksikan acara ini sampai dengan selesai. Pastinya, peserta akan melalui pembelajaran konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, praktik berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, dan strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Nah, nantinya di kelas peserta akan melakukan pembelajarannya secara interaktif melalui metode ceramah pakar, tanya jawab, diskusi, simulasi, praktik, visualisasi, mind mapping, serta innovation shopping. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik
untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dan optimal pada unit organisasi instansinya. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta untuk menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik, mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, menerapkan strategi inovasi dalam pelayanan publik, serta merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Mengapa berpikir kreatif dan inovatif itu penting dalam pelayanan publik? Satu, berpikir kreatif Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, OFIS merupakan formula pestisida nabati yang berbentuk cairan dengan beberapa bahan aktif utama seperti eugenol, transkardiopilen, humulin, kebuben, kovalen, vanilin, dan cimbrinil. Eugenol dan senyawa bahan aktif lainnya adalah merupakan senyawa metabolik sekunder yang dihasilkan oleh beberapa jenis tanaman yang endemik Indonesia seperti serewangi, salam, cengkeh, selasih, dua, dan lain-lain. Aplikasi dapat dilakukan dengan menyemprot daun yang terserang atau mengocor daerah perakaran dengan dosis 500 cc per hektar tanaman, ditambahkan dengan pupuk NPK sebanyak 3 kg. Cara kerja dari eugenol adalah mencegah proliferasi DNA dan RNA dari virus. Ketika proliferasinya terhenti, maka itu berarti tanaman kita sudah sehat. Namun supaya cepat recovery, maka kita membutuhkan senyawa tambahan yang bisa memacu sebagai trigger pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu kita menggunakan pupuk NPK yang siap saji yang hanya membutuhkan 3 kg saja per hektar. Potensi hasil dari 1 hektar tanaman cabai adalah sekitar 15 sampai 25 ton per hektar. Akan tetapi apabila terserang oleh penyakit virus keriting, turun menjadi sekitar 5-7 ton per hektar, jadi sangat signifikan. Bahkan Mata diklat Smart ASN mempunyai 3 pokok bahasan. Pertama, tentang literasi digital. Kedua, tentang pilar literasi digital. Dan yang ketiga, tentang implementasi literasi digital dan implikasinya. Literasi digital. Bicara tentang literasi digital tidak terlepas dari keberadaan media digital. Banyak definisi tentang media digital. Ada yang mendefinisikan media digital sebagai media yang dikodekan dalam format dan dapat dibaca oleh mesin readable. Media digital juga diartikan sebagai segala media elektronik yang dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan menggunakan komputer. Definisi lain menyebut media digital sebagai informasi yang dibagikan melalui perangkat atau layar digital. Media digital juga diartikan sebagai segala media elektronik yang dapat disimpan, diakses,
dan dimanipulasi dengan menggunakan komputer. Media digital juga diartikan sebagai media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan, serta menerima informasi yang terdigitalisasi. Dari beragam definisi tersebut, media digital tidak bisa dilepaskan dengan media elektronik dan internet itu sendiri. Cerdaskan aparatur sipil negara, SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama, unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia, tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara, demi kejayaan bangsa, maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi pada publikasi ilmiah. Adapun publikasi ilmiah yang akan kita bahas kali ini adalah publikasi ilmiah bentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer menurut buku 4 2016 adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa, baik itu berupa koran, majalah atau sejenisnya, yang mana isinya tentang pengetahuan berupa ide atau gagasan penulis yang menyangkut bidang pendidikan. Adapun dalam penulisan tulisan ilmiah populer ini juga adalah upaya guru untuk mengembangkan profesi gurunya. Persyaratan tulisan ilmiah populer ini itu disesuaikan dengan kelaziman media massa di tempat Bapak dan Ibu akan mempublikasikan tulisan ilmiah populernya. Jadi tidak ada kerangka yang baku yang ditetapkan untuk tulisan ilmiah populer ini. Kemudian perbedaan antara ilmiah murni dan ilmiah populer. Yang pertama di sini, untuk ilmiah murni itu harus bahasanya baku dan sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia resmi. Misalnya penelitian tindakan kelas, eksperimen, kemudian juga makalah tinjauan ilmiah, best practice, buku teks pelajaran, buku pendidikan, modul, diktat, karya ilmiah, dan buku pedoman guru. Sedangkan untuk ilmiah populer itu bahasanya lebih luas, tidak beku, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ya. Jadi ilmiah populer ini ada perbedaan dengan ilmiah murni itu dari segi tulisannya tetap bersifat ilmiah, cuma penuturannya yang mudah dimengerti, kemudian bahasanya populer, kemudian dengan layout yang menarik. Ya. Kita lihat di sini judul-judul yang bisa dijadikan tulisan ilmiah populer itu dari segi rubrik di sini bisa pendidikan, teknologi, kesehatan, budaya. Tapi karena Bapak dan Ibu adalah dalam bidang pendidikan, maka untuk angka kredit harus dalam bidang pendidikan. Dan tulisannya cenderung pada konteks pembelajaran atau yang lain-lain yang ada kaitannya dengan pendidikan. Penampakan judulnya bisa biasa saja dan agak genit. Yang penting harus menarik pembaca untuk melihat.
isi dari tulisan kita tersebut. Ya. Kiat untuk menarik minat pembaca, yang jelas ada 4 hal di sini, yaitu yang pertama, tulisan kita harus tentang kondisi aktual. Kemudian, terkait dengan aktivitas sehari-hari, merupakan ilmu Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama. Cerdaskan aparatur sipil negara, SDM unggul maju Indonesia. Satukan langkah dalam irama, unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia. 3, 2, 1. Virtual reality atau yang biasa disingkat VR merupakan teknologi dengan artificial intelligence yang dapat mensimulasikan pengalaman melalui indera dan persepsi, dengan kemungkinan tak terbatas dalam menciptakan lingkungan dan skenario yang sangat sulit untuk diciptakan kembali dalam kehidupan nyata. Tahapan pembuatan konten pembelajaran berbasis VR ini diawali dengan kick-off meeting dan penyerahan materi. Kemudian dilanjutkan dengan review konten outline dan transfer note, pembuatan serta review storyboard dan konten, uji coba aplikasi prototype. Selanjutnya dilakukan seminar dan implementasi pemanfaatan konten pembelajaran berbasis virtual. Keunggulan dari konten pembelajaran ini diantaranya dapat mereplikasi situasi dan kondisi secara berulang tanpa adanya resiko terhadap objek praktek. Peserta dapat melakukan praktek secara berulang-ulang dengan VR sampai kompeten, sehingga praktek pada pasien tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Peserta dapat lebih menguasai prosedur dan retensi pengetahuan lebih bertahan lama sebelum peserta melakukan praktek secara langsung kepada pasien. Alhamdulillah sangat baik dan memuaskan dengan penggunaan VR. Memang karena kan
daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa, maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan pameran virtual ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.